Selamat pagi Bu Airia. Halo Bu. Halo Bu. Halo, Kita kita langsung atau dipersilakan Pak Fasil dulu ya? kayaknya langsung, Bu. Oh, langsung aja kita ya. Silakan untuk melakukan praktik percakapannya ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Terima Ibu. kasih, Pak. Siapa dulu nih, Bu? Bu Airia lah. Oke. Oke, selamat pagi, Bu Evana. Apa Selamat kabarnya hari pagi. ini, Bu? Eh, Maaf sebelumnya ya Bu ya. Kita cut dulu. Kita praktik ini ya, janji dulu. Kayak mana, kayak mana? Tadi kan kata Bapak kita janji dulu, teleponan dulu, persiapan dulu. Oke, baik. Berarti Gimana? berarti Bu Airia telepon saya dulu ya. Apa bukan Bu Evana yang telepon saya untuk janjian? Oh iya ya. Oke oke oke. Halo, selamat pagi, Bu Evana. Selamat pagi Bu Airia. Ada yang Eh, bisa saya bantu, Bu? Ini Bu, hari ini saya mau ini loh Bu, ada yang mau saya bicarakan. Kira-kira Ibu sempatnya bicara sama saya itu kapan ya Bu ya? Saya mengundang Ibu datang ke tempat saya begitu. Oh, hari ini saya bisa. Apa hari ini aja kita mulai acaranya atau Bu, kegiatannya? boleh boleh Bu. Kira-kira jam berapa ya Bu Ibu bisanya? Sekitar 10 menit lagi saya sampai. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Ahiria. Iya, ya sama-sama, Bu. Ya, selamat pagi Bu. Oke. Selamat pagi, Bu Evana. Selamat pagi Bu Airia. Apa kabarnya hari ini, Bu? Kayaknya hari ini ceria, tapi gimana ya saya bilangnya? Iya Agak-agak Bu. ada mengganjal nih ya, Bu. Kabar saya baik sih Bu, tapi seperti Bu Hairiah katakan tadi ada sedikit hal yang memang mengganggu pikiran saya Bu. Terima kasih ya Bu, udah mengundang saya untuk hadir ke tempat Bu Evana. Nah, jadi hari ini saya ada waktu sekitar 15 menit untuk berbincang-bincang dengan Bu Evana. Kira-kira Bu, pagi ini apa ya yang akan kita diskusikan bersama Bu? Saya mau bercerita Bu tentang pengalaman saya Bu di kelas. Saya itu kesulitan Bu untuk membangun diskusi Bu. Membangun diskusi yang interaktif di kelas. Jadi anak-anak itu kalau diskusi kan Bu, mereka tuh yang sih ada, tetapi sering mereka tidak aktif. Baru kalau diskusi itu hanya beberapa orang yang mengerjakan, lalu yang lain itu main-main. Jadi mereka tidak benar-benar ikut di dalam diskusi itu, Bu. Begitu, Bu. Jadi ini mengganggu sekali Hmm, di diri saya begitu, Bu. Oh, jadi hari ini fokus pembicaraan kita itu tentang suasana kelas Bu Evana yang kurang aktif dalam berdiskusi ya Bu. Saya catat ya Bu. Iya, benar, Bu. Seperti itulah kondisi yang ada di kelas saya saat ini, Bu. Oke. Selanjutnya Bu Evana, kira-kira di dalam kelas Bu Evana, suasana diskusi seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau saya boleh tahu. Saya ingin menerapkan diskusi itu yang interaktif ya, Bu, ya. Jadi anak-anak itu mampu berkolaborasi. Jadi waktu diskusi itu bukan hanya satu orang aja yang mengerjakan, tetapi mereka kolaborasi, kerjasama dalam mengerjakannya. Lalu mereka mampu berpikir kritis, Bu, untuk menjawab setiap persoalan-persoalan atas jawab apa permasalahan yang saya berikan
diskusi itu atau soal-soal yang saya berikan di LKPD. Dan saya juga kepingin mereka itu mampu berkomunikasi ketika mempresentasikannya dan mampu, sekreatif mungkinlah dalam membuat hasil tugas diskusi mereka. Itulah yang saya inginkan di dalam kelas, Bu. Begitu, Bu. Oh, jadi seperti itu. Jadi Ibu ingin suasana diskusi Ibu di dalam kelas itu aktif ya Bu ya, seperti diskusi kelompok yang aktif, mempresentasikan tugas-tugas dengan baik, dan diskusinya berjalan dengan lancar, seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu, saya ingin seperti itu, Bu, supaya kan kalau dia interaktif, suasananya menyenangkan, anak-anak juga, lebih bisa memahami pembelajaran dengan baik, Bu. Itulah yang saya Mm-mm. inginkan, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi ya kan, kira-kira Bu, tantangan apa yang sampai saat ini ada atau terjadi sama Ibu sehingga Ibu sulit untuk menerapkan diskusi yang aktif tadi, Bu? Iya, Bu, tantangan yang saya hadapi sebenarnya, Bu, jujur ini ya, Bu, ya. Jujur itu saya Kita menyadari, sharing Bu, nih di sini saya ya. iya, saya ini, Bu, kurang mampu memang, Bu, membuat bahan ajar yang, membuat mereka itu supaya bisa aktif gitu di dalam diskusi. Jadi, itu memang kelemahan di diri saya sehingga anak-anak itu ya tidak fokus dalam berdiskusi. Itu memang saya sadari itu, eee, dari dirinya saya sendiri gitu. Karena saya kurang Mm-mm. mampu membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dan membuat suasana diskusi itu supaya anak-anak itu benar-benar bisa berkolaborasi, begitu, Bu. Jadi tantangan yang ada yang Ibu hadapi sekarang ini ya dari dalam diri Ibu sendiri ya. Benar, Seperti Bu, itu. benar, Bu. Jadi Bu, saya ingin tanya lagi nih. Kira-kira kalau dilihat-lihat dari angka 1 sampai 10, posisi Ibu ini sekarang sudah ada di posisi berapa untuk merancang pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif berdiskusi di dalam kelas? Kalau selama mengikuti PGP ini, Bu, saya Mhm, menyadari ini sudah semakin berkembang ya, Bu, dibanding sebelum mengikuti PGP ya, Bu, ya. Jadi saya sudah di mhm. posisi antara 7 dan 8 ya, Bu, untuk membangun, diskusi di anak-anak itu menjadi lebih interaktif dan membuat bahan ajar lebih baik lagi, Bu. Dan masalah sosial emosionalnya juga, saya juga semakin paham begitu, Bu. Jadi saya di antara 7 dan 8 begitulah, Bu. Wah, udah bagus juga tuh Bu, udah bagus sekali ya, sudah cukup bagus. Heeh. Nah, dari masalah siswa Ibu yang kurang aktif tadi nih, kan tadi Ibu bilang siswa di dalam kelas itu tidak aktif berdiskusi, siswa jika berkelompok itu tidak efektif, dan mereka sulit untuk mempresentasikan tugas-tugasnya ke depan kelas, ya kan Bu? Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan atau tujuan apa rencana yang akan Ibu lakukan agar suasana kelas ini bisa berjalan aktif. Semua siswanya terlibat aktif. Kira-kira apa tuh Bu rencana yang akan Ibu lakukan? Jadi rencana saya kan, Bu, yang sudah saya lakukan dan akan saya kembangkan ini ya, Akan Bu, saya ke lakukan. depannya, heeh. Yang saya lakukan itu pertama itu adalah, memperbaiki bahan ajar saya dulu ya, Bu, supaya semenarik mungkin, lalu memfasilitasi murid-murid, Bu, dengan bahan ajar yang sudah saya buat tadi. Jadi saya melatih murid itu, dalam setiap kelompok itu saya membagi mereka menurut kemampuan mereka dan memberikan tugas menurut kemampuan mereka masing-masing. Dan saya akan membuat, bahan bacaan bervariatif, membuat video, sehingga mereka, menarik perhatian mereka begitu, Bu. Lalu saya juga akan memilih ketua kelompok gitu. Jadi setiap kelompok itu akan saya tukar-tukar ketua kelompoknya, Bu, nggak itu-itu aja ya. Dan saya melatih ketua kelompok ini untuk mereka bisa, Bu, memimpin anggota kelompoknya supaya sama-sama bekerja sama begitu, Bu.
Jadi, di situ nanti masuklah kesadaran sosial emosional mereka, bagaimana mereka kolaborasi, bagaimana mereka mampu Mhm. berelasi ketika temannya nggak mau mengerjakan, mungkin dengan metode, saya akan mengajarkan ke temannya, coba tanyakan begitu ya, Bu, namanya melatih ya kan, Bu, melatih mereka, coba tanyakan, kalau kita nggak kerjakan ini nggak bakal siap dan sementara tugas kita ini harus siap loh, ini kerjaan kita bersama, kita maunya bagaimana. Jadi, bicara dengan suara yang tidak keras, jadi sesama mereka berelasi dengan baik, nah akhirnya mereka bisa itu, Bu, eee, berkelompok, bekerja sama, berkreasi bersama, berelasi bersama, sehingga, diskusi berjalan dengan baik, gitu, Bu. Nah, untuk komunikasinya mempresentasikan saya lihat suasana dulu, Bu. Nah, ini biasanya kalau siap diskusi kan sudah agak bosan ya, Bu, ya. Saya Mhm. bakal buat ice breaking begitu, Bu. Saya buat ice Mhm. breaking sebelum mereka presentasi, Bagus. supaya mereka semangat ini, Bu, presentasinya ya kan. Supaya Mhm. mereka ini nggak bosan, jadi ya ayo anak-anak sebelum kita presentasi kita, konsentrasi biar kita konsentrasi kembali, biar kita semangat, kita ice breaking, buat ice breaking baru mereka presentasi. Dan di presentasi ini Bu, satu kan ada masalah ya, biasanya kan Mhm. anak-anak siap presentasi itu ada pertanyaan, nggak ada. Nah, di sini lagi saya Iya. melatih komunikasi mereka Bu, begitu Bu. Jadi mereka Iya harus ya. berpikir kritis untuk bertanya ke temannya tentang apa yang dibuat oleh temannya gitu Bu. Jadi Seperti untuk itu. Untuk itu, untuk masalah ini, kira-kira itulah Bu yang bisa saya lakukan dan saya akan kembangkan ke depannya, Bu. Mhm. Dan Fana sepertinya sudah cukup bagus ya Bu, rencana yang akan Ibu sampaikan dan akan Ibu lakukan dari mulai menampilkan video-video, bahan bacaan, memberikan ice breaking. Wah, saya sudah Ibu. Nah, kira-kira untuk melancarkan ke rencana Ibu tadi, Ibu butuh bantuan dukungan nggak untuk melaksanakan kegiatan tersebut bisa konsisten Ibu lakukan ke depannya? Untuk supaya ini saya lakukan konsisten kan, Bu, Hmm. ini memang saya butuhlah bantuan, butuh dukungan, yaitu dari kepala sekolah ya kan, Bu. Namanya juga Hmm. kita seorang guru, kita kan butuh bimbingan dari Iya, kepala sekolah, supaya iya. apa yang saya lakukan ini berkelanjutan, nggak sampai di sini aja, dan saya juga perlu masukan-masukan dari kepala sekolah, supaya saya juga lebih Hmm. lebih bisa lagi untuk, membuat suasana kelas itu menyenangkan gitu, dan pembelajaran itu berpusat pada murid, dan juga saya juga butuh kolaborasi dengan teman-teman sejawat seperti ya, bercerita begitu ya Bu, bagaimana pengalaman mereka di kelas, itu kan bisa jadi masukan ke saya juga di MGMP, baru di Kombel dan, mungkin kalau dari luar saya akan belajar dari webinar atau pelatihan-pelatihan lainnya supaya saya ini semakin dimampukan Bu, untuk mengajar, membuat bahan ajar sehingga di kelas saya itu kondusif Bu, begitu Bu. Seperti itu. Jadi, bagaimanapun rencana kita, kita memang harus butuh bantuan ya kan Bu, dari Iya pihak-pihak yang Bu, terkait seperti kepala sekolah, rekan sejawat, seperti itu. benar Nah, Bu. dari jawaban yang Bu Evana sudah sampaikan tadi nih, eee, sebenarnya Bu Evana itu sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan di awal tadi? Iya, Iya ya. Nah, saya yakin, rencana-rencana Ibu ini akan berjalan dengan baik, ya kan, Bu? Saya yakin rencana ini bisa diterapkan di sekolah Ibu dengan pengawasan ke kepala sekolah dan rekan sejawat, bisa sharing dengan rekan sejawat, ya kan, Bu? iya Bu. Eee, jadi, Ibu jawaban dari awal. Ibu bilang bahwa kelas
kelas Ibu tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif. Dan tidak langsung juga Ibu sudah menemukan solusinya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira nih setelah diskusi singkat kita tadi, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan terkait permasalahan ini? Tidak ada, Bu. Jadi setelah berbicara dengan Ibu Ahiria, saya jadi terbuka pikirannya, Bu. Ternyata memang Iya. segala sesuatunya itu bisa kita perbaiki, Bu, gitu. Saya sudah menemukan Jadi solusinya dari pembicaraan mhm. kita. Jadi Iya, terima kasih banyak, Bu Ahiria. sudah agak sedikit lega nih ya, Bu, ya? Oh, Sudah nggak sudah ada sangat yang lega mengganjal sekali, lagi Bu. ya? Sudah sangat lega, Bu. Terima kasih, Bu Heeh. Hairia. Oke. Jadi harapan saya semoga rencana-rencana Ibu tadi bisa berjalan dengan baik di sekolah, bisa Ibu terapkan di sekolah dan bisa berbagi kepada rekan-rekan sejawat semuanya. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup sampai di sini ya Bu Evana ya. Iya, Semoga Bu. kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Bu Evana, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu Hairia. Sama-sama. Gimana Bu? Kita lanjut? Lanjut, Bu. Dah, Ibu duluan. Oh, telepon. Tunggu ya. Halo, selamat pagi, Bu Hairia. Selamat pagi Bu Evana. Bu, Iya. saya hari ini, Ibu hari ini ada waktu nggak? Saya hari ini pengen ketemu nih sama Ibu, pengen sharing-sharing sama Ibu. Oh, ada, Bu. Boleh, boleh, Bu. Bu Hairia sekarang ada di sekolah ini ya? Iya, saya masih ada di sekolah nih Bu. Oke, oke. Kebetulan saya sudah dekat di sekolah Ibu karena ada urusan tadi di dekat kantor. Boleh, Bu, saya 5 menit lagi sampai ya, Bu ya. Oh iya ya, saya tunggu ya Bu. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu Hairia. Oke, selamat pagi, Bu Hairia. Apa Selamat pagi kabarnya Bu hari Evana. ini? Apa kabarnya hari ini, Hari Bu Hairia? ini saya sebenarnya dari awal sekolah itu udah happy, tapi ada nih Bu sedikit yang mengganjal di pikiran saya Bu. Oh, kira-kira apa itu, Bu, yang menganjar pikiran Ibu? Jadi gini Bu, saya itu kan saya ini wali kelas nih di kelas 7. Nah, Iya. jadi saya ini mau cerita sama Ibu di sekolah saya itu, terutamanya di kelas saya, anak murid saya itu selalu Bu membuang sampah di sembarangan tempat. Baik ya, Bu Seperti ya, itu Bu. berat. Jadi saya pusing sekali nih Bu melihat keadaan sampah ini Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Baik, berarti arah pembicaraan kita hari ini adalah pentingnya membuang sampah pada tempatnya, ya, Bu ya. Bu Mm-mm. Hairia pusing melihat anak-anak yang tidak tertib membuang sampah ya, Bu. Begitu kira-kira, Bu ya. Iya Bu, iya seperti itu Bu. Mm-mm. Jadi kira-kira Bu Hairia, apa permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah Bu Hairia sehingga masalah membuang sampah ini jadi sulit dilakukan oleh murid-murid Bu Hairia? Kira-kira apa ya, Bu, yang menjadi Nah tantangan jadi atau kan Bu, masalahnya? di kelas saya itu banyak sekali sampah Bu. Di laci-laci meja, di lingkungan sekitar kelas, di kelas saya itu kan Bu, ada tempat sampah yang pakai tutup.
Iya, ada Bu. tutupnya, bisa dibuka, bisa ditutup. Tapi siswa saya itu, Bu, mereka itu tidak membuang sampah itu di dalam tempatnya itu. Mereka buang tempat di atas tutup sampahnya itu. Di wastafel juga penuh dengan sampah. Padahal saya udah ingatkan sama mereka, jangan melakukan itu lagi, jangan membuang sampah sembarangan. Saya udah ingatkan ini, Bu. Tapi Oh, kenyataannya masih aja ada. jadi iya iya ya, Bu, ya. Jadi tadi kan Ibu bilang kan anak-anak ini kuranglah menjaga kebersihan, Mm, padahal Ibu sudah mengingatkan ya, Bu, ada tempat sampah, mm, tapi mereka tidak membuang, sampah pada tempatnya. Jadi kalau saya boleh tahu ini ya, Bu, ya, ini kalau boleh mm, saya mm. tahu, kira-kira ini anak-anak kurang menjaga kebersihan ini, itu dikarenakan apa, Bu, gitu? Karena tadi Ibu bilang kan Ibu sudah memperingati mereka, tetapi mereka tetap aja nggak mau gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi masalah mereka ini sehingga mereka nggak mau buang sampah itu kepada tempatnya? Kalau saya rasa ya, Bu, ya, Mhm. nggak peduli sama kebersihan dan tidak menjaga, karena saya rasa mereka itu kurang motivasi dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah itu sendiri, Bu. Itu yang saya rasa. Oh, jadi menurut Bu Hairia, anak-anak ini kurang punya motivasi ya, kurang punya Mm-mm. motivasi untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau Mm-mm. anak-anak kurang motivasi, kira-kira saya percaya nih ya Bu Haira, Bu Haira pasti punya rencana ya, punya Mm-mm. rencana kira-kira supaya anak-anak kita ini, anak-anak ataupun anak didik Bu Haira di sekolah, supaya mereka memiliki motivasi membuang sampah pada tempatnya, apa sih kira-kira rencana Ibu untuk mereka termotivasi membuang sampah pada tempatnya? Nah, rencana saya untuk yang akan saya terapkan, Bu, adalah di sela-sela kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, saya akan menampilkan video-video edukasi bahaya-bahaya sampah dan dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah itu, Bu. Seperti itu sih rencana saya. Oh, jadi rencana Bu Hairah tadi menampilkan video, tentang bahaya sampah ya, Bu, ya. Saya catat tadi itu Mm-mm. bahwasanya Bu Hairah akan menampilkan, video-video yang nantinya mereka bisa sadar, "Oh, bahaya sampah itu ternyata mengganggu kesehatan," gitu ya, Bu, ya. Bagus ya, Bu, ya, itu tadi rencana Ibu. Nah, jadi selanjutnya Bu, kira-kira Bu untuk, kan Ibu tadi udah punya rencana nih, menampilkan Mm-mm, video, mm-mm, itu mm. kan rencana Ya. Ibu sendiri nih. Kira-kira Ibu butuh nggak dukungan dari, eee, orang lain supaya rencana Ibu ini semakin bisa dilaksanakan gitu di sekolah Ibu? Kalau untuk masalah sampah ini, Bu, saya sepertinya memang butuh dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, pokoknya dari orang-orang warga sekolah semua lah, Bu. Iya ya, eee jadi Ibu butuh dukungan dari kepala sekolah, dari, warga sekolah ya, Bu, ya, namanya masalah kebersihan itu kan bukan masalah sendiri ya, Iya, Bu. Bener, Bu, iya, Bu. rencana Ibu itu Mm, bagus dan memang Ibu juga butuh dukungan, itu juga, bagus sekali sih menurut saya, Bu. Nah, selain mm. dari dalam sekolahnya, Bu, kira-kira Ibu butuh nggak ya, Bu, dukungan dari luar? Apakah memang cukup dari warga sekolah saja? Apakah ada yang Ibu butuhkan selain dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, atau warga sekolah lainnya? Halo, Bu Hairia? Ibu Hairia? Halo, Ibu? Sih dengan
Halo Bu Aira. Halo Bu Hairi ya. Rusak jaringan. Oke Bu Hairi, maaf tadi ada gangguan dari luar ya Bu Hairi ya. Saya bertanya kembali nih Bu Hairi ya. Tadi kan Ibu katakan Ibu butuh dukungan Iya Bu. dari warga sekolah ya. Kira-kira Ibu butuh nggak dukungan dari luar sekolah begitu Bu? Eh, Oh, maaf Pak, Bu Hairi ya keluar Pak dari ini Pak. Halo Bu Hairi ya. Ini bagaimana ya Bu ya? Kita kan tadi terpotong ya Bu. Halo, iya gimana nih ya Bu ya? Iya, kayak mana Pak Fasil? Ibu Evana sudah selesai? Saya sudah selesai Pak, tapi Bu Hairiyah tadi Pak, terpotong Pak. jaringan saya nih Pak. Belum, Oh, belum. boleh Bu, boleh Bu diulang lagi, boleh nggak apa-apa. Diulang dari Maksudnya mulai nanti saya kalau Pak. Diulang lagi ya nanti Pak. kalau ya Bu, Gimana? Diulang diulang dari saya atau cuman Bu Hairiyah Pak? Gimana nih Bu Pak? Khairi aja, Bu Khairi aja. Oh, oke oke. Heeh. Mm. Jadi nanti Aduh, nggak takutnya bagus nanti nggak jaringan. penuh videonya itu di akhir atau di mana tadi kenanya Bu? Di tengah Pak. Di saya pun tadi agak macet sih Pak, cuman nggak terlalu parah. Di Bu Hairiyah memang parah kali Pak. Oh ya. Kalau udah di tengah lanjutkan aja, sambungkan aja. Nanti kan di sayanya itu nilainya. Oh, jadi dilanjutkan aja Heeh. ya Pak ya. Iya, Bu Khairia nggak usah panik Bu.
Oh, berarti kami Yun, lanjutkan, nggak yun. usah ulang ya, Pak? Nggak usah ulang, lanjutkan aja, lanjutkan. Oke, baik, Pak. Oke, Bu Hairiah, kita mulai lagi, Bu Hairiah. Tadi ada kepala sekolah baru datang juga ya kan. Jadi Iya, kira-kira iya. Bu Hairiah, tadi kan Ibu Hairiah katakan butuh bantuan dari kepala sekolah, warga sekolah lainnya. Bagus ya Bu Iya, Hairiah, Bu, itu iya, sudah iya. sangat bagus sekali Ibu butuh bantuan. Dan kira-kira nih Bu Hairiah, dukungan dari mana lagi sih yang Ibu inginkan supaya membantu Ibu masalah kebersihan di sekolah Ibu? Sepertinya Bu, saya memang butuh nih, butuh dukungan atau bantuan dari pihak luar Bu. Seperti contohnya dari Dinas Lingkungan Hidup ya kan Bu. Saya Iya, rasa ya kan, kalau misalnya kita yang mengedukasi kepada anak-anak ini, saya rasa kurang mhm, efektif. Tapi iya betul. kalau dari pihak luar seperti Dinas Lingkungan Hidup memberikan edukasi kepada anak-anak, saya rasa itu akan lebih efektif Bu, seperti itu. Iya Bu, luar biasa Bu, ide Ibu itu luar Mm-mm. biasa. Ya, jadi kalau kita yang ngomong kadang-kadang kan memang kalau kita yang sendiri bicara, anak-anak kayaknya kok sepele, ah ibu-ibu ini aja yang ngomong gitu. Tapi kalau Mm. ada dari luar itu menambah wawasan mereka lagi ya, apalagi Ibu bilang tadi dari lingkungan hidup ya Bu. Dari lingkungan hidup Iya mereka Bu. mensosialisasikan juga masalah kebersihan. Nah, itu luar biasa langkah yang akan Ibu laksanakan itu sepertinya bukan sepertinya lagi Bu, memang itu pastinya berdampak positif untuk sekolah Ibu. Jadi supaya kegiatan yang direncanakan ini bisa berbentuk continue gitu ya Bu ya, terus-menerus berlangsung Mm. terus-menerus, apa pertanggungjawaban dari ide yang akan Ibu lakukan? Jadi supaya itu berlangsung tidak hanya waktu gotong royong aja misalnya bersih begitu ya kan Bu. Jadi kira-kira Mm. apalah ide pertanggungjawaban dari Ibu yang bisa Ibu lakukan supaya ini sekolah Ibu tetap bersih begitu Bu? Eh, Kegiatan atau saya lakukan Bu, agar kegiatan ini bersifat kontinu ya kan Bu. Iya Saya benar Bu. rasa saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Saya akan sampaikan rencana saya ini kepada kepala sekolah. Kemudian Iya, saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat, khususnya mhm, koordinator P5 untuk menentukan tema atau topik proyek P5 sampah, Bu. Nah, jadi dari kegiatan tersebut, maka sampah-sampah yang ada di lingkungan kelas saya atau di sekolah saya ini bisa diolah hingga menjadi hal yang bermanfaat dan dan akan meminimalisir permasalahan sampah yang ada di sekolah saya, Bu. Seperti itu. oh luar biasa sekali Bu Hairia ya yang akan Ibu laksanakan sehingga ini bisa berlangsung secara terus-menerus dengan berkolaborasi apalagi di P5 ya Bu ya. Jadi membuat sampah itu menjadi hal yang berguna ya, misalnya sampah plastik menjadi dibuat karya seni atau sampah-sampah daun Hmm. menjadi kompos begitu ya maksud Ibu ya? Iya, Bu. Ya Bu, Begitu. iya, jadi itu saya rasa, sudah sangat bagus Bu idenya. Dan dari pembicaraan kita dari awal tadi ya Bu ya, Ibu tadi kan punya masalah tentang kebersihan, ini jadi, "Bu galau nih Bu, gara-gara anak-anak Hmm. susah diatur." Nah tapi ternyata Ibu Hairiah sudah mempunyai ide-ide cemerlang, solusi yang luar biasa untuk, mengatasinya Bu. Dari yang Ibu katakan tadi saya sudah mendengar, oh Bu Hairiah ini udah bisa ini, menemukan solusinya. Jadi kira-kira Bu, dari yang kita bicarakan tadi, apakah sekarang masih ada yang mengganjal di hati Ibu gitu ya Bu ya, yang, "Ini pusing Bu nih, nggak bisa lagi lah Bu, anak-anak itu memang nggak bisa lagi diatur." Tadi kan Ibu udah ada solusi ya, udah ada rencana, dan itu apik sekali, dan pastinya itu pasti berhasil begitu, kalau Hmm. saya lihat dari semangatnya Ibu juga, ya kan? Jadi masih ada nggak Bu kira-kira yang mengganjal di hati Ibu?
setelah saya ngobrol dengan Bu Evana, hal yang mengganjal di hati dan pikiran saya itu udah hilang, Bu. Jadi dari saya bercerita tadi, sebenarnya saya sudah menemukan yang akan saya lakukan, Bu, atas masalah yang saya hadapi. Jadi sekarang saya udah lega, Bu. Udah nggak ada lagi yang mengganjal di hati saya. Jadi udah lega ya Bu ya, nampak wajahnya udah sumringah Iya, ini Bu, ya. iya. Jadi berarti Bisa sudah baik ya senyum Bu, nih, Bu. sekarang kondisi hatinya ya Bu ya, sudah keluh kesahnya sudah terjawab ya. Nah ini Bu Iya, Akhir Bu. ini sungguh luar biasa ini. Jadi syukurlah permasalahannya ini sudah selesai atau ada lagi Bu permasalahan yang mau Ibu masih ada unek-unek? Saya rasa udah cukup, Bu. Itu Oke. aja. Oke Bu, kalau Ibu merasa sudah cukup, sudah merasa lega, berarti pertemuan kita Mhm. ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di hari yang akan datang. Kalau ada masalah atau yang mengganjal di hati, boleh Bu kita bercerita ya, bercerita untuk kita supaya lebih bisa lagi ya memiliki ide-ide gitu ya. Kayak tadi kan mungkin Ibu suntuk ketika tidak berbicara, tapi ketika berbicara ternyata Ibu punya ide yang cemerlang ya Bu ya. Mhm. Jadi, mudah-mudahan kita bertemu kembali di hari-hari yang akan datang, Bu. Terima kasih banyak Bu Iya, Aida Bu. sudah mengundang saya. Sama-sama Bu Evana. Terima kasih Oke, terima banyak. kasih. Oke, selamat pagi Bu Airia. Selamat pagi, Bu. Oke. Terus Oke, Bu Evana, selesai kita ya, Bu. selesai dengan jaringan yang aduh. Selesai, Bu. Selesai, Sudah, Pak? Pak. Oke, biar saya stopkan recordingnya ya, Bu. Iya, Pak.